Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang PHK ini sangat menyedihkan, tapi memang ini fenomena ekonomi yang harus dihadapi dan kita harus mencari solusi terbaik ya, Betul. Dika ya. Namun sebelum kita lanjutkan dengan Mas Aryo, kita sudah tersambung di line telepon bersama Said Iqbal selaku Presiden KSPI. Halo Mas Iqbal. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi Mas. pagi Mas. Oke Mas Iqbal, ini kalau kita lihat ada 12.860 karyawan yang akan di PHK baru di bulan kedua di tahun 2016 ini. Sebenarnya fenomena apa, dari sektor apa saja, dan berasal dari perusahaan apa saja Mas Iqbal? Ya, yang pertama tentu saya ingin menjelaskan dulu supaya tidak paham. PHK menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 2003. Pertama, perusahaan tutup itu PHK. Yang kedua, pengurangan karyawan atau rasionalisasi itu PHK. Yang ketiga, mengundurkan diri juga PHK. Yang keempat, ada keputusan pengadilan hubungan industrial. Yang kelima adalah habis masa kontrak. Yang keenam adalah pensiun atau pensiun dini. Yang ketujuh adalah disharmonis, ada ketidakharmonisan. Nah, itu istilah PHK. Nah, PHK nih, kurun waktu Januari Februari ini yang sangat mengkhawatirkan, atau bahasa kawan-kawan dulu adalah ancaman gelombang PHK jilid 2, itu adalah penyebabnya dua, yaitu tutupnya perusahaan, dan yang kedua adalah pengurangan karyawan atau rasionalisasi. Nah, kita mengkategorikan ada 5. Yang pertama, PHK yang benar-benar sudah terjadi. Ukurannya sudah ada negosiasi dan pesangon sudah diberikan, dan sudah ada pengumuman dari perusahaan bahwa itu tutup perusahaannya. Yaitu antara lain Toshiba ada 865 orang, Panasonic di Cikarang ada 480 orang, Samoin 1166 orang, dan lain-lain. Ini terutama adalah di industri elektronik, industri minyak juga ada Halliburton, kemudian industri farmasi ada Sandoz, Novartis. Nah, ini totalnya di kategori pertama ada 3.668 orang yang ter-PHK. Jadi bukan 1.377 yang Depnaker sampaikan. Okay. Yang kedua kategorinya adalah yang tahun lalu sudah ter-PHK tapi prosesnya baru selesai tahun-tahun ini dilaporkan. Yaitu seperti Jaba Garmindo di Tangerang ada 4.700, Philips di Sidoarjo, dan Panasonic Pasuruan ada 800, totalnya 8.300. Nah, itulah jenis industri-industri dan jumlah yang totalnya kalau sampai dengan kategori 3 adalah 12.680 orang yang sudah ter-PHK dalam kurun waktu 2 bulan. Ini sangat meresahkan kawan-kawan buruh karena masa depannya terancam. Demikian. Iya, ini 12.000 lebih dalam kurun waktu 2 bulan. Menurut pantauan KSPI sendiri, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka sudah bisa mendapatkan haknya? Ataukah memang masih berlarut-larut prosesnya? Untuk perusahaan-perusahaan Jepang dan Eropa, seperti Ford Indonesia, Chevron, Halliburton, Panasonic, Toshiba, memang relatif perusahaan ini memenuhi semua kewajiban yang harus mereka bayar ya. Misal seperti Panasonic ataupun Toshiba, mereka bisa membayar hingga 4 kali sesuai dengan aturan pemerintah. Misal pesangon, misal saja ya, kalau orang 5 tahun kerja pesangonnya 20 juta, maka mereka bisa bayar 80 juta 4 kalinya. Dan rata-rata masa kerja di atas 5 tahun, para buruh ini mendapatkan pesangon hampir 100 jutaan lebih. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang kecil seperti Samoin, Starling ya, yang pesangonnya sesuai dengan aturan pemerintah saja, 1 kali aturan pemerintah. Tapi ada juga perusahaan seperti Jaba Garmindo, sampai hari ini 4.700 karyawannya tidak ada pesangon, upahnya selama proses tidak dibayar, mereka jatuh dalam jurang kemiskinan. Ini yang harus pemerintah perhatikan dan melakukan kunjungan ke lapangan, kemudian diambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kawan-kawan buruh yang ter-PHK tersebut. Dan yang paling penting bagi kita, pasca PHK ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita berharap pemerintah ada kebijakan. Misal ada kredit usaha rakyat. Nah, teman-teman buruh yang ingin berwirausaha, ini adalah peluang agar pemerintah memberi kemudahan mereka mendapatkan akses kredit usaha rakyat tersebut atau KUR. Terima kasih Mas Iqbal atas informasinya. Semoga kita doakan teman-teman sudah mendapatkan solusi yang terbaik ke depannya ya. Dan salam juga buat teman-teman di KSPI. Baik, Mas Aryo, tadi kita mendengarkan bahwa ada 12.000 lebih dalam kurun waktu 2 bulan ini. Kira-kira menurut pandangan Mas sendiri, bagaimana impact-nya dalam ekonomi Indonesia? Iya, tentu itu angka yang fantastis ya dalam 2 bulan terakhir pengangguran.
tentu angka kemiskinan ya, pengangguran, terus nanti bisa ke kemiskinan. Solusi yang ditawarkan Mas Iqbal tadi menurut saya sangat bagus ya, dan saya sepakat. Cuman tantangannya adalah suku bunga. Suku bunga kita yang masih tinggi, meskipun kemarin BI sudah menurunkan 25 basis poin dan katanya akan diturunkan lagi, cuman masih belum tahu. Tapi tetap saja meskipun 7% kita masih sulit bersaing, dan itu menghambat pertumbuhan sektor real. Jadi keinginan orang untuk berusaha itu karena suku bunga 7% kan tinggi ya. Jadi kalau ingin usulnya Mas Iqbal tadi terrealisasi, suku bunga harus diturunkan. Oke, ini kalau kita lihat fenomena seperti ini baru 2 bulan dengan sebegitu banyaknya orang. Apakah fenomena ini juga akan berlanjut di tahun ini? Iya, itu tergantung dari sikap pemerintah ya kan ya. Jadi memang sebaiknya ke depan ketika ada mengundang investor, itu pemerintah sudah melihat track record dan komitmen dari investor ini. Jadi jangan asal menerima gitu ya. Dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah itu menurut saya sudah benar ya, terkait kebijakan-kebijakan, paket-paket kebijakan, hanya implementasinya. Kemudian tadi untuk mendorong untuk solusi yang menganggur, yang di PHK dalam 2 bulan terakhir ini, mendorong para karyawan yang PHK itu untuk membangun usaha ya, UMKM. Salah satu solusinya adalah menurunkan suku bunga. Oke, ini sebagai salah satu yang menurunkan suku bunga. Tapi sebenarnya sejauh mana sih pemerintah bisa istilahnya menstabilkan masalah ini ya, karena makan banyak angka pengangguran. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Hala Indonesia.